2012 udah 8 tahun, 250 juta per bulan, kalau lagi lebaran naik gitu ya. Waktu kita 2012 awal kita buka itu ya, karena belum banyak kompetitor, kita di angka 500-600 ya. Dalam video kali ini, Bu Hani dan rekannya akan melakukan pitching untuk mendapatkan investasi senilai 5 miliar. Selamat sore, perkenalkan saya Hani, founder dari Aleph Muslimwear. Tujuan saya kesini untuk mengikuti investor entrepreneur adalah untuk meningkatkan level bisnis saya, kira-kira sekitar 2 level dari sistem bisnis saya saat ini. Dengan pendanaan, kami berharap dengan pendanaan 5 miliar untuk equity 45%. Awal mula saya bikin bisnis ini adalah ketika saya hijrah dari industri saya sebelumnya, yaitu industri perbankan. Saya bekerja di perbankan selama 13 tahun, lalu hijrah, dan pada saat hijrah itu saya cari baju muslim syar'i yang seperti ini, dan saat itu belum ada. Jadi kalaupun ada, itu bahannya sangat nggak nyaman buat saya, benar-benar nggak nyaman, dan itu belum banyak lah produsen saat itu. Salah satu keunggulan baju Aleph juga, saya sangat perhatian dengan kualitas bahan. Kenapa kualitas bahan dan jahitan yang saya prioritaskan? Adapun kalau siapa kira-kira yang bisa join dengan kami, yang bisa join dengan kami adalah orang-orang yang satu visi dan misi dengan kami. Pada saat bikin, saya dan niatnya salah satu misinya adalah berdakwah, mengedukasi muslimah bahwa ini loh baju muslimah yang betul ya seperti ini, yang nggak banyak hiasan dan longgar, panjang, menutup seluruh aurat. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, tambahan dikit ya. Boleh, silakan Om. Nah, sekarang kita udah mulai berkembang juga nih, Pak Faisal, Mas Andi ya. Jadi kita punya 4 brand sebenarnya. Jadi yang Aleph inilah yang bisa dibilangkan premium brand kita yang kamu tawarkan. Di awal itu kita pakainya jersey. Bahannya ya. Sebutannya Jadi bahannya jersey. Habis itu polycrate. Ya, habis itu kita ada bahan lagi yang namanya Torino ya, sama Mungo itu ya. Jadi bahan-bahan itulah yang kita pakai. Kita lihat orang berubahnya begitu segmennya. Jadi di kain kayaknya. Nah sekarang ini lagi happening itu yang bahannya dari Sultan itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Sultan ini sebenarnya bahannya cuma cover sekitar 20 sampai 30 ribu produk baju yang bisa dia bikin lah. Jadi kalau kita mau ngambil menjadi segmen di baju syari yang bagus, kita harus ngambil minimal 20-30% dari situ. Ya, artinya baru kita, nah jadi kalau kita udah megang bahannya, kita udah megang bajunya. Itu sih menurut saya, kalau saya lihat ya. Dan itu semua orang nyari gitu kan. Nah lagi low season ini waktunya kita invest. Mungkin nanti pada saat kita lebaran itu waktu kita untuk menjual semua. Oke. Nah, itu Pak Faisal dari Oke, siap. Berarti tadi bedanya adalah di bahan. Bahannya tuh susah. Ya. Karena tadinya apa nama bahannya kalau boleh tahu? Sultan. Sultan nih, emang orang Indonesia suka gonta-ganti nama bahan nih. Aku kemarin ke Cina, namanya apa di Indonesia, di sana namanya apa ya. Oke, terus dari 2012 ya? Terus saat ini memiliki 7 orang termasuk produksi. Tadi requestnya di 5 miliar untuk 40%. 45 ya? Ya, 45. 45. Emang sekarang penjualannya berapa nih Om Tante? Jadi ya sekitar 200 jutaan lah, sampai 300 lah. HPP-nya around 300 ribu ya? Ya. Jadi 250 juta lah ya? Ya. Itu low-nya ya? Ya. Kalau HPP kita itu dari 250 sampai 350 ribu. 250 sampai 350 ribu, dijual di rata-rata 500 ribu. 400 sampai 600. Penjualan bulan lalu kalau boleh tahu Om? Penjualan bulan lalu itu paling sekitar 150 ya. 150. PPKM kan mulai tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oh ngefek ya? Efek banget. Saya juga heran kenapa berefek, padahal kalau secara logika kan banyak customer kita yang belanjanya online ya. Harusnya kan nggak ngefek, tapi ternyata ngefek. Apa mungkin lebih ke fungsi ya, mereka kan nggak keluar, jadi buat apa? Oh iya ya, tapi mau Semua brand kena kemarin. cerita juga ya? Fashion. Empat-empatnya mau fashion cowok, muslim, tas, sepatu. Tapi kan kalau muslim kan nyari amal bukannya? Nyari pahala, harusnya nggak PPKM. Memang sebenarnya ya kalau kita menjual sesuatu itu kan
sebenarnya passion kita ini awalnya tidak awal. Ini ada sedikit ya rezeki lah gitu kan. Coba kita itu dulu ya kita. Jadi kita coba untuk pesantren-pesantren gitu kan. Dari sponsorship di acara di Trans TV yang Hasanah. Ya, gitu. Kita juga jadi sponsor. Oke, tadi 2012 udah 8 tahun, 250 juta per bulan, kalau lagi lebaran naik gitu ya. Ya. Waktu kita 2012 awal kita buka itu ya karena belum banyak kompetitor, kita di angka 500-600 itu. Oh ya? Iya, Oke. kita pakai brand Abiza waktu itu. Channel penjualannya mana aja Om? Kita pakai reseller. Itu reseller. Oke. Sekarang masih aktif? Terus berarti sekarang penjualan Sekarang paling banyak? lebih di online ya. Website, ada, lengkap Zalora, Instagram. WhatsApp, Tokopedia, Kita bisa Shopee, lakukan JNE, juga pembelian di banyak. website kita juga bisa. Iya. Udah ya. Offline store tadi 15 ya? Tadinya 15, tapi Gila kan ya. semuanya tutup. Tapi marginnya kan gede juga konsinyasi ya? 40%, 40%, 40%. Penjualan oke tapi offline dulu. Offline kalau kata saya sih masih 50-50 sama online sih. Berarti online sekarang web store, Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan. Iya. Nah, dapetin traffic ke web store gimana nih? Untuk web store jujur aja saat ini belum terlalu optimal Oke, menurut saya. dari online paling gede dari mana? Paling gede online tuh saat ini. Zalora ya, Jadi Zalora sekarang udah mulai di Tokopedia. Tokopedia. Oke, nah tadi minta 5 miliar mau buat beli bahan. Kita punya yang namanya merek bahan tadi ya, bahan X lah katakan ya. Tadi kan kita punya. Itu kan produksinya dia terbatas. Oke. Ini barang lokal, barang impor? Lokal. Lokal. Dari Solo, dari Solo. Solo. Iya. Nggak bisa request warna atau dia ada MOQ? Bisa. Bisa. Jadi masalahnya di mana ya? Jadi pada saat kita sebenarnya kalau saya lihat nih grafiknya itu antara produksi baju yang terjual dengan jumlah yang diproduksi oleh pabrik bahan ini itu kayaknya lain nih. Gitu. Jadi kalau kita lihat merek-merek lain pakai bahan ini juga. Jadi kalau kita bisa ngambil pasar yang lebih gede di bahan ini, katakanlah 20%, 30%, nah kita sudah bisa. Nggak bisa minta produksi aja ke mereka atau gimana? Karena kita kan itu dia salah satunya itu kita pengen ngejar itu. MOQ-nya dia minta berapa emang ya Pak? Kalau untuk request warna sih umumnya biasanya 3.000 rupiah ya sampai 5.000 rupiah baru bisa request warna khusus buat. Nah, dengan 3.000 yard dan 500 pieces per bulan itu kan nggak masuk ya, karena tadi adalah hitungannya 6 ya. Nah itu dengan 5 miliar ini kalau kita beli bahan aja apa penjualannya akan naik langsung apa gimana? Aku yang masih belum kebayang nih. Ya, jadi kalau kita lihat kita memiliki persentage pembelian dari pabrik tersebut, kuota lah katakannya 30% atau 20%. Kita itu kita kan 6 bulan rencananya. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus sustain dengan ini. Oke, berarti 6 bulan ya, mau belanja sekali untuk stok 6 bulan. Ya, betul. Berarti 3.000 yard itu emang modal berapa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Pokoknya kalau Per yardnya dia minta berapa? Per yardnya tuh kalau saat ini 38.000. Kalau 38.000 rupiah per yard dengan 3.000 yard MOQ, artinya kan ini kurang lebih 120 juta nih. Enggak, aku masih bingung kenapa 5 miliar itu yang sebenarnya belum kejawab di aku ini, tuh. ini. Jadi kalau kita bicara 250.000, itu kalau kita kalikan dengan 1.000 itu kan 250 juta. Itu entah dari kain, entah dari ongkos kain atau pernik-pernik yang lain kan. Yang pakai seperti itu lah ya. Iya. 250 juta. Nah, kita harus produksi yang tadi saya bilang tadi di medium itu angkanya adalah 2.000 sampai 5.000. Ya. Nah, makanya kita berpikir kita harus dapat di angka 1 miliar itu 1 bulan. Oke. Jadi 4.000 pieces baju itu yang harus kita produksi. Nanti bulan berikutnya juga seperti itu. Kita produksi itu terus sampai 5 bulan. Iya. Kalau dari aku sih angkanya sih nggak masuk hitungannya sebenarnya nih Om, karena ini kan nilai perusahaan Om sama Tante kan jatuhnya nih berapa 11 miliar nih kayaknya nih. 11 miliaran nih. Nah, yang kalau aku perhatiin lagi teman-teman sebenarnya di sini operatornya bagus banget nih karena tadi ada visinya ceritanya mulai dari dakwah itu menurutku oke banget sih. Dan kalau bisa ngajak satu karakter naik nempel bareng brand Om Tante tuh menurutku jos tuh. Baru brand value-nya yang dilihat. Baru nanti ngikut ke angka ini. Jadi kalau menurutku ini kuatin dulu nih digital marketing yang soalnya marginmu juga lumayan loh. Berapa jadi lumayan? Iya, kali 2 nih kan. Di
150 ya. Ya. Jadi coba deh cari angle lain, aku nggak tahu apa yang bisa nggak tergantung sama bahan, gitu. Karena pada dasarnya orang beli Zara, menurutku beli Zara, bukan beli bahan. Kebayang maksudnya? Kalau tadi bahan yang kita argumenkan yaitu komoditinya, orang lain pada saat ada komoditi yang sama, harganya lebih murah, dia bisa belok ke sana. Karena kita ngomongnya komoditi, bukan brand. Kebayang nggak maksudnya? Tapi kalau udah ngomongnya Zara, mau bahannya kaos partai dijual 80.000, aku rasa laku. Kebayang nggak? Karena belinya brand. Kalau menurutku sih itu sih saat ini sih. Gitu. Tapi ya untuk 5 miliar kayaknya aku off dulu, nggak berani nih aku mau negoin juga takut. Saranku itu menurutku, habis itu coba gedein di online-nya. Gitu. Andai kata mungkin bisa dilebarkan lagi SKU-nya atau iniannya, menurutku akan jauh lebih jos. Contoh paling gampang yang tadi Nur, masuknya tuh dia vup gitu loh, kayak iya, dia masuknya dari masalah, bukan dari bahan. Jadi produkmu menyelesaikan masalah apa? Nuri menyelesaikan masalah sport di dalam komunitas Islam Syar'i. Kalau tadi bahasanya produkmu menyelesaikan masalah kenyamanan menggunakan bahan. Oke, ini ya aku satu lagi deh mungkin tambahannya kalau di fashion ya. Fashion itu salah satu kategori yang berdarah-darah menurutku. Itu inovasi yang bermain. Jadi sekarang masalahnya adalah sebenarnya bangun brand kalau menurutku. Sebagaimana orang bisa nempel dengan brand om sama tante untuk syar'i seperti Nore tadi. Jadi kita mulainya dari masalah gitu. Kalau menurutku itu satu. Gitu kali. Ada lagi nggak om tante? Mumpung di sini nih. Ya terima kasih om tante ya. Ya,